Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Wulandari, NIM 175102115. Saya akan menyampaikan materi terkait indeks harga saham terkait pasar modal. Saya merimains beberapa hal yang sebenarnya sudah kita pahami di mata kuliah yang lainnya, terutama di mata kuliah statistik mengenai indeks. Mudah-mudahan dengan tambahan materi kali ini dapat membantu kita untuk memahami lebih baik dan lebih cepat. Yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian mengenai saham. Apakah yang dimaksud dengan saham? Saham merupakan produk dari pasar modal dalam kepemilikan suatu perseroan terbatas PT yang sering kita ketahui disebut dengan emiten. Dalam saham sering disebut dengan IHS, Indeks Harga Saham. Indeks harga saham sendiri merupakan suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham saat ini. Kemudian, indeks sendiri juga memiliki fungsi, yaitu sebagai indikator tren pasar dengan artian bahwa pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada saat ini, apakah pasar sedang aktif. Jadi indeks, tanpa adanya indeks kita tidak bisa membandingkan harga saham, apalagi sudah berpuluh tahun. Ya, artinya jika dulu 10.000 dan sekarang 20.000, belum tentu itu 2 kali lipat. Semua hal-hal ini, semua perubahan skala yang diakibatkan aksi korporasi perusahaan itu bisa kita standardize. Kalau kita sudah menggunakan angka indeks, jadi untuk membandingkan antar waktu itu yang bisa mewakili angka indeks. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis indeks. Dan saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis indeks harga saham. Yang pertama adanya indeks harga individual. Jadi di sini jenis-jenis indeks harga saham ini ada indeks harga saham secara individual, indeks harga saham parsial, dan indeks harga saham gabungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai indeks harga individual. Indeks harga saham individual ini merupakan jumlah harga saham beredar dikali harga pasar kemudian dibagi jumlahnya. Yang kedua adanya indeks harga parsial, di mana indeks harga saham parsial ini merupakan angka indeks kelompok saham berdasarkan kategori tertentu seperti jenis industri, seperti industri manufaktur, industri perbankan, dan lain-lain, atau dilihat dari tingkat likuiditasnya. Indeks harga saham parsial ini merupakan pendekatan rata-rata tertimbang. Artinya dia tidak sekedar harga saham 100 ditambah saham 400, maka rata-ratanya berapa? Bukan seperti itu. Jadi tergantung besar perusahaan itu. Yang kemudian yang ketiga ini adanya jenis indeks harga saham yang secara gabungan, di mana indeks harga saham gabungan ini merupakan indeks yang menghitung seluruh saham yang ada di Indonesia. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, indeks harga saham secara parsial, indeks harga saham parsial ini jumlahnya ada 7 saham. Kemudian yang sering kita ketahui indeks harga saham LQ45. LQ45 ini jumlah sahamnya 45, dan indeks harga saham yang Kompas 100 itu jumlahnya 100 saham. Tetapi kalau IHSG atau indeks harga saham gabungan ini gabungan seluruh indeks-indeks tadi dijadikan satu dalam satu indeks. Cara menghitung sama dengan indeks parsial, tetapi ini lebih lengkap. Setelah saya menjelaskan mengenai 3 indeks tadi, kemudian saya akan melanjutkan macam-macam indeks. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai indeks LQ45. Bahwasanya indeks LQ45 sendiri terdiri dari 45 saham yang termasuk pilihan dengan mengacu kepada 2 variabel, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar.
Jadi setiap 6 bulan terdapat saham-saham baru masuk ke dalam LQ45. Kemudian ada lagi yaitu indeks syariah atau JII, Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index ini memiliki 30 saham, mengakomodasi syariat investasi dalam Islam atau indeks berdasarkan syariat Islam. Dengan kata lain, dalam indeks ini dimasukkan saham-saham yang memenuhi kriteria investasi dalam syariat Islam. Selain itu, ada juga yaitu indeks Kompas 100, bahwa indeks Kompas 100 ini merupakan indeks harga saham yang hasil kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan Harian Kompas. Indeks ini meliputi 100 saham dan proses penentuan. Jadi setiap negara itu memiliki beberapa indeks, salah satunya Indonesia. Indonesia memiliki indeks seperti LQ45, indeks harga saham gabungan, Kompas 100. Sekian materi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.